Roh Kudus berkata bahwa hari-hari ini banyak di antara keluarga Saat Teduh yang susah berdoa. Anda nggak sendirian. Dan bukan berarti kalau Tuhan meninggalkan Anda, sekalipun Tuhan terasa jauh karena kita tidak bisa masuk hadirat Allah. Terasa seperti ada yang menahan kita. Sepertinya kering kerontang secara rohani. Meskipun Tuhan selalu ada di situ. Dan Roh Kudus selalu tinggal di dalam bait sucinya, yaitu di dalam tubuh kita yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa sudah menerima Yesus, dia punya Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi serasa seperti ada layang-layang yang putus. Seperti ada persekutuan yang dahulu intim sekarang jauh. Mungkin karena kehidupan menekanmu. Permasalahan hidup yang begitu banyak itu membuat kita jadi keruh. Membuat kita tidak bisa lagi saat teduh. Apalagi kalau sendirian, udah gak tahu, panik sendiri sudah gak bisa. God, oh God, where are you? Kita berseru, berteriak. Seperti kepada udara yang hampa. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau Anda begitu, hari ini saya disuruh untuk berbicara dalam hidupmu. Jadi firman ini untuk Anda. Kalau Anda sudah bisa berdoa kembali atau Anda hari ini sudah mengalami honeymoon dengan Tuhan, puji Tuhan. Dijaga ya, sebab hadirat Tuhan itu lebih dari sekadar perasaan. Harus ada satu komitmen membangun mezbah. Jangan sampai kita kecolongan. Semua orang yang hari ini kering kerontang dulu juga jatuh cinta dengan Tuhan. So be careful, jangan hilang kasih mula-mula itu. Solusi berdoa. Tapi dimulai dengan susahnya berdoa dulu. Hari ini saya akan memberi Anda 3 poin masing-masing. Susahnya di mana? 3 poin berikutnya adalah solusinya. Doa itu nafas hidup kita, orang Kristen. Kurang berdoa ya berarti kurang bernafas. Apalagi tidak berdoa, berarti tidak bernafas. Jangan sampai kita mati rohani. 2 ayat saja, Roma 8 ayat 26 dan 27 bunyinya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 2 ayat ini sangat mendalam. Coba saya akan kupas. Ambil catatan, siap untuk nulis 3 poin masing-masing. Nanti sebelum saya rangkumkan, mari sekarang kita dapatkan pewahyuan firman ini dulu. Rema-rema yang akan tersirat ke dalam hatimu lewat mulutku. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu diutus untuk membantu orang-orang yang struggle atau orang-orang yang bergumul dengan sesuatu. Kalau Anda merasa nggak layak untuk Tuhan, ya untuk itulah Roh Kudus diutus dalam kehidupanmu. Tuhan tidak datang ke dunia itu untuk mencari orang baik-baik. Orang justru yang butuh tabib atau dokter itu orang sakit. Tuhan memanggil orang berdosa untuk bertobat. Dan anak-anak Tuhan hari ini juga yang sedang lemah iman atau yang sedang tidak bisa berdoa. Susah rasanya berdoa, nggak tahu mulai dari mana. Seperti kadang-kadang dalam musim kehidupan tertentu itu kita bukannya nggak mau, tapi jujur nggak bisa berdoa. Orang-orang seperti itu apakah dihukum Allah? Tidak. Demikian juga roh membantu kita. Justru Roh Kudus ada di dalam hidup kita itu untuk saat-saat seperti ini. Jadi jangan tertuduh dulu, jangan-jangan nanti yang bekerja adalah roh setan pendakwa kita. Jadi jangan mau terima mentah-mentah setiap tuduhan yang dilontarkan di hati kita. Tuhan membencimu lah, Tuhan sudah meninggalkanmu lah, kamu tidak punya harapan lah. Tuhan marah lah sama kamu lah. Jangan telan kata-kata setan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi di dalam kelemahan kita dia menolong kita. Kelemahan di sini itu bicara banyak hal. Kita punya kelemahan karakter, orangnya nggak sabaran. Kita juga punya kelemahan
apalagi dalam kepribadian kita. Misalnya orang yang itu mudah menyerah. Kelemahan itu juga kelemahan fisik, contohnya seperti orangnya kalau lagi doa itu ngantukan. Kan ada orang dalam gereja itu kalau setiap kali sudah masuk di dalam pemberitaan firman langsung dia tertidur. Bukan melulu salah daripada pengkhotbahnya membosankan, tetapi kadang-kadang pun dikasih revivalist, pembawa kebangunan rohani yang dahsyat pun kadang-kadang ada orang tertentu memang ya sudah orangnya memang nggak susah konsentrasi atau susah fokus. Ada juga nama-nama kondisi seperti ini, apa kayak yang ADHD dan sebagainya, saya kurang paham, kurang familiar, tetapi yang konsentrasinya itu pendek. Susah sekali untuk bisa fokus. Kelemahan itu macam-macam, ada juga kelemahan jiwa kita, kelemahan fisik kita. Ada orang tertentu yang susah bangun pagi untuk berdoa dulu. Sebelum dia sekolah atau kerja, nggak bisa bangun lebih awal. Itu aja sekolah sering telat-telatan. Ada juga orang nggak bisa diajak doa semalam suntuk seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Apapun juga kelemahan kita, Roh Kudus itu akan memberimu kemampuan supranatural. Jikalau dia menjamah dan mengurapi Anda pasti akan berubah. Saya dulu orangnya juga emosian, sekarang dibuat Tuhan jauh lebih sabar, belum sempurna. Itu semua adalah buah roh, yaitu kesabaran. Saya dulu orangnya nggak bisa doa lebih dari 5 menit. Udah 5 menit tuh bengong sendiri, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi Tuhan kasih saya karunia, bahasa lidah. Sehingga saya bisa berdoa melampaui akal budi saya. Dalam segala keterbatasan pemilihan kata-kata. Hati saya terus berdoa, nggak bergantung dengan kalimat-kalimat yang saya buat. Roh Kudus itu selalu ada antidotnya, selalu ada solusinya. Karena itu jangan kecewa dulu kalau nggak bisa doa. Apalagi putus asa, sudahlah. Sekali gagal mencoba, saya nggak mau coba lagi. Jangan begitu, jangan lemparkan handuk putih. Roh Kudus kalau diutus untuk membantu kelemahan kita, berarti ada jalan keluar. Itu kabar baiknya. Kelemahan itu kan semuanya customize. Setiap orang kan kelemahannya beda-beda, ya kan? Secara fisik juga kan ada orang yang dikit-dikit flu, tapi ada orang yang menter kalau soal gitu. Tapi pencernaannya kurang bagus. Makan dikit apa yang salah atau yang pedas langsung sakit perut. Kelemahan orang beda-beda. Ya, ada yang lemahnya di kolesterolnya. Kolesterolnya tinggi padahal dia makannya jaga. Itu bawaan katanya. Nggak tahu. Kelemahan itu pasti customize. Setiap orang itu pasti sendiri-sendiri. Nah, Roh Kudus itu diutus dalam hidup kita. Bukan hanya dicurahkan dari sorga untuk semua. Roh Kudus diutus dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu satu persatu dalam hidup mereka. Kalau kelemahan kita customize, sangat khas. Berarti jalan keluar Tuhan nanti juga akan sangat khusus bagi Anda dan aku. Jadi jangan kecewa dulu. Ada jalan keluarnya. Kalau kita nggak bisa berdoa, itu berarti nggak bisa bernafas. Dan setan tahu kita cepat lambat akan mati. Karena itu bergantunglah pada Roh Kudus, dia akan memberikan kepadamu jalan yang lebih baik. Dia pasti akan memberikan solusinya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Salah satu rintangan lagi tentunya yang membuat kita sulit untuk berdoa adalah kita nggak tahu harus bagaimana berdoa. Doa itu apakah harus melipat tangan seperti ini? Berdiri, duduk, atau berlutut ya bersujud. Aku kalau berlutut nggak bisa lama-lama karena lututku nggak bagus. Atau gimana ya, berdoa itu harus di dalam gereja atau boleh di kamar saya? Boleh nggak saya berdoa itu di ruang kantor saya? Tentunya nggak curi waktu tapi di sela-sela waktu pas istirahat. Apakah doa itu di depan orang rame-rame gitu, alias doa korporat, atau doa itu mesti sembunyi sendiri di kamar pribadi? Kita nggak tahu, ada banyak sekali 1001 pertanyaan, question. Kita nggak tahu. Bukan hanya nggak tahu bagaimana berdoa, itu hanya satu hal. Hal lain yang sama dahsyatnya adalah kita juga nggak tahu mau doa apa. Oke, doa berarti harus melipat tangan. Setelah itu aku ngomong apa ya? Apa yang harus kudoakan ya? Wow. Makanya Roh Kudus itu hadir di hidup kita untuk menjadi guide. Seperti tour guide gitu ya. Tapi Roh Kudus datang sebagai pemandu. Dia akan tuntun kita, bimbing kita dalam segala kebenaran. Nah, kita lanjut dulu ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Roh sendiri berdoa untuk kita, itu maksudnya Roh Kudus melipat tangan lalu mendoakan saya. Coba dibaca lebih seksama, Roh sendiri berdoa untuk kita. Ada sesuatu yang sifatnya bukan dari kita. Sesuatu yang pure, murni dari Roh Kudus di dalam diri kita. Roh sendiri berdoa untuk kita itu terjadinya adalah melalui kita. Karena Roh Allah selalu bekerja sama dengan ciptaannya. Roh itu berdoa untuk kita kepada Allah. Jangankan jauh-jauh. Tadi malam aja saya dibangunkan Roh Kudus. Kok tahu Pastor Philip itu Roh Kudus? Ya nggak mungkin saya diam-diam bangun pukul 3, setengah 4 untuk berdoa. Karena saya pasti mengantuk. Karena tubuhku ini, dagingku ini lemah, rohku yang penurut, itu pasti sesuatu yang sifatnya spiritual. Saya dibangunkan untuk berdoa bagi beberapa hal, termasuk untuk mendoakan Anda hari ini. Saya melakukan peperangan rohani tadi pagi. Itu di luar jam doa saya. Jam doa saya nanti setelah matahari terbit, pagi hari. Tapi ini kan masih gelap, masih pukul 3, belum sampai setengah 4. Roh Kudus itu bangunkan saya, ayo berdoa. Bukan Roh Kudus yang mendoakan saya, Roh Kudus ajak saya berdoa. Dan saya berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Apalagi kalau lagi ngantuk begitu nggak bisa pilih kalimat, itu otak belum bangun. Tapi pada waktu itu saya berdoa. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Siapa yang berdoa? Saya yang berdoa? Enggak sih, saya maunya tidur. Tapi suara saya, iya. Saya harus taat, iya. Saya harus nurut, saya harus bangun. Lalu saya berdoa. Siapa yang berdoa? Roh Kudus yang membangunkan saya. Roh Kudus itu mengajari saya berdoa. Roh Kudus yang berdoa melalui kita untuk orang-orang kudus. You see, Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, atas umat perjanjian baru, juga sebagai roh doa. Ingat ketika rasul-rasul jadi penuh Roh Kudus saat Pentakosta, tak lama kemudian mereka berkumpul lagi, tempat itu sampai goncang menjadi gempa bumi. Waktu berdoa itu loh terjadi getaran, mereka kepenuhan. Siapa yang mengurapi doa mereka? Ketika mereka sama-sama berseru di situ, mereka benar-benar diurapi oleh Roh Kudus untuk bersyafaat bagi bangsa mereka, untuk bersyafaat bagi jiwa-jiwa, untuk bersyafaat untuk keluarga mereka, untuk bersyafaat bagi orang-orang jahat agar mereka bertobat. Siapa yang memberi mereka the power to pray, the ability to pray, kuasa untuk berdoa, kemampuan untuk berdoa, hikmat untuk berdoa, bagaimana cara berdoa, dan harus doakan apa? Siapa yang ajari mereka? Roh Kudus. Saya baca lagi, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Artinya Roh Kudus berdoa melalui kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata keluhan-keluhan tidak terucapkan itulah bahasa baru bagi mereka. Tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Bicara dalam bahasa baru bagi mereka itu bukan supaya mereka bicara satu dengan yang lainnya. Mereka sudah punya bahasa daerah, bahasa nasional mereka. Ngapain bahasa baru, bahasa lama aja, kita belum cukup komunikasi kok. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 adalah supaya mereka berbicara dalam doa kepada Allah. Ini bahasa baru, ini karunia bahasa lidah. Bahkan yang terpenting bukan karunianya, bukan bahasa roh yang menjadi perdebatan antar gereja. Tapi baptisan Roh Kudus sendiri itu luar biasa. Baptisan Roh Kudus itu seperti, kalau diberikan ke seseorang itu seperti dia menelan satu persekutuan doa. Ditelan. Persekutuan doa yang kita tahu secara umum itu kan pertemuan, perkumpulan. Saudara-saudara seiman kita berdoa sesuatu dan sepakat. Baptisan Roh Kudus dikasih atas rasul-rasul dan murid-murid Yesus itu seperti mereka itu menelan persekutuan doa. Terjadi doa secara supranatural di dalam diri mereka.
Bahkan hal-hal yang mereka tidak kenal, hal-hal yang mereka tidak tahu, tidak ada batas lagi. Saya bisa disuruh Tuhan mendoakan misionaris di Latin Amerika. Bahasa roh saya tidak bisa dibatasi karena roh berbicara. Dan bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang saya maksudkan dengan menelan persekutuan doa itu tiba-tiba tubuhku ini menjadi rumah doanya. Dan juga menjadi powerhouse, menjadi generator kuasa untuk bersaksi bagi Tuhan. Signs and wonders and miracles, tanda-tanda mujizat dan heran pun terjadi lewat kesaksian orang-orang yang dibaptis oleh Roh. Mereka bukan hanya cinta Tuhan. Mereka bukan hanya bisa mempersembahkan talenta mereka di alam jasmani atau secara alami. Mereka bukan hanya bisa mempersembahkan waktu, uang mereka, atau talenta, bakat mereka. Bukan. Tapi lebih dari itu, mereka akan masuk dalam pekerjaan Kristus. Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan apa yang kulakukan. Perkara-perkara yang lebih besar. Yang Yesus maksudkan adalah His miracles. Mujizat-mujizatnya, tanda herannya. Saya tidak ngomong gini supaya kita haus mujizatnya. Sebab kita harus bersuka cita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi saya utarakan ini sekarang, saya ajarkan sebagai fakta kebenaran. Bahwa ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah bisa berbahasa lidah. Kita itu seperti menelan persekutuan doa, kita jadi rumah doanya. Doa kita tidak terbatas lagi dengan pengetahuan kita. Dan kita masuk bukan hanya dalam pekerjaan pelayanan kita masuk dalam pekerjaan pelayanan Kristus itu sendiri. Signs and wonders and miracles. Tanda, heran, dan mujizat terjadi. Kalau hari ini lewat saat teduh bersama, seperti tadi yang Anda dengarkan di awal STB hari ini, saya bacakan kesaksian Anda, bukan? Padahal orang menyaksikannya dari jauh. Terjadi lawatan Tuhan. Kankernya hilang. Itu bukan karena kami, bukan karena saya. Tapi karena sebuah ministry Tuhan Yesus. Dan untuk saya bisa membawa ministry itu ke Anda. Kantong anggur ini yang diubah sama Tuhan. Disentil sama Tuhan Yesus. Dibaptiskan dalam api, dalam Roh Kudus. Lawatan itu terjadi. Jadi hari ini saya tidak hanya bisa mempersembahkan waktu saya. Mempersembahkan materi. Tapi sekarang tubuhku ini menjadi saluran kuasa ilahi. God wants to do that in your life. Allah mau melakukan itu di dalam kehidupanmu. Kalau enggak, kita akan terus-menerus hanya di level alamiah atau di level jasmani. Meskipun cinta kita pada Tuhan itu spiritual, kita tidak akan pernah mengerti pekerjaan supranatural Tuhan Yesus. Kita hanya bisa menyelidiki, mengamati, dan hanya bisa mengomentari atau bahkan memperdebatkan hal-hal itu. Kita sendiri tidak akan pernah melakukannya. I want you to believe. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan doa. Dan dia mengubah pendoanya, yaitu Anda dan saya. Dan dia memberikan kepada kita kemampuan untuk berdoa melampaui akal budi dan batas-batas manusia. Dia kasih kita bahasa yang baru, Markus 16 itu, sehingga kita bisa berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bukan untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Itu sudah bisa antara kita bahasa Indonesia. Tapi untuk membicarakan sesuatu kepada Tuhan dalam segala kerahasiaan. Wow. Tahukah Anda bahwa when you baptized with the Holy Spirit, kalau Anda dibaptiskan ke dalam Roh Kudus, kehidupan doa Anda tidak akan pernah sama. Saya minta pada Tuhan hari ini untuk mencurahkan Roh Kudusnya pada barang siapa yang meminta, yang belum bisa bahasa roh, belum tahu bahasa lidah. Hari ini kalau Anda percaya, terimalah. Jangan lihat pada dirimu sendiri, oh aku latar belakang denominasi. Ini bukan soal denominasi. Pentakosta itu bukan denominasi. Pentakosta itu sebuah pengalaman pribadi. Pengalaman dengan Roh Tuhan. Jangan takut orang ngomong apa. Dan juga jangan menghakimi orang lain yang sudah menerimanya atau yang belum menerimanya. Kalau Anda sudah bisa, lalu jangan kita merasa lebih gimana dari orang lain yang belum. Kalau kita belum menerimanya, jangan kita nilai dan hakimi orang yang sudah berbahasa lidah. Yang penting kita lihat buah-buah rohnya kan. Kalau buahnya baik, apalagi kalau ada
orang itu juga kelihatan buah-buah yang tetap. Bukan hanya buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Tapi buah-buah yang lain, buah-buah tetap itu artinya mulai terlihat jiwa-jiwa dimenangkan dalam hidupnya. Orang-orang sekelilingnya disembuhkan. Batin orang yang rusak pulih lewat doanya. Tubuh orang yang sakit didoakan sembuh. Kalau Anda lihat bukan hanya buah Roh Kudus pada hidupnya, tapi buah-buah pelayanannya. Jangan kau hakimi terlalu dini. Itu kalau Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, jangan sampai yang kita hujat nanti adalah Roh Allah. Seperti Yesus dibilang, kau membebaskan seorang yang dibelenggu setan dengan penghulu setan. Yesus berkata, kalau kamu salah paham sama aku, masih oke itu. Tapi kalau kamu mulai menyebut pekerjaan Roh Kudus itu adalah karya setan, kamu dalam bahaya. So, kamu tidak tahu siapa yang kau hujat. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa God prepares for you baptisan Roh Kudus ini. Untuk orang yang haus, bukan suatu keharusan. Tapi kalau Anda tahu, oh that's for me, itu untuk aku mau, Anda berdoa. Saya akan berdoa bagi Anda sebentar lagi, Anda semua akan menerimanya. Ya, lanjutkan lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani siapa yang diselidiki? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Berarti Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, jadi lewat bahasa roh itu, Roh Kudus yang berdoa melalui kita, karena kita nggak atur kata-katanya. Tetapi pakai hati nurani kita. Ketika lidah dan hati bersatu berdoa. Hati kita itu yang diselidiki oleh Allah Bapa. Allah yang menyelidiki hati kita saat kita berdoa. Dia tahu maksud roh itu. Entah kita berdoa bagi beban hidup kita sendiri. Atau kita berdoa untuk tetangga kita. Entah kita berdoa untuk penginjilan dunia. Atau ketika bisnis kita dalam masalah. Apa yang menjadi gundah gulana? Apa yang menjadi pemikiranmu? Aku banyak pikiran hari-hari ini. Apa yang menjadi bebanmu? Itu waktu kita berdoa itu Roh Kudus angkat ke Bapa dari hati kita. Tapi waktu Roh Kudus bantu doa kita tepat guna. Meskipun kita tidak bisa susun semua kata-katanya. Waktu kita berbahasa lidah kita tidak tahu apa-apa maksud saya. Tapi Roh Kudus yang akan pilih kalimat-kalimat yang tepat. Yang di telinga kita terdengar seperti kata-kata yang tidak ada artinya. Tapi hati kita terangkat waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tiada arti itu. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu seperti ada sesuatu diangkat dari hati kita. Lalu plong gitu tahu kalau Bapa sudah mendengarnya padahal saya sama sekali tidak ngerti satu pun kata atau kalimat. Dan waktu saya berdoa dalam akal budi, seperti ada pemandunya. Saya bisa bersyukur. Waktu saya berdoa dalam bahasa saya ngerti, bahasa Indonesia contohnya, saya seperti dituntun, bukan fasilida ya, tapi kata-kata kalimat saya itu tepat persis seperti yang saya rasakan. Saya berkata sama Tuhan, thank you, mungkin dengan air mata atau mungkin tidak menangis sama sekali. Tuhan terima kasih, bisa persis seperti yang saya rasakan. Itu Roh Kudus bantu. Di alam roh waktu kita doa, maupun di alam nyata, di mana akal budi kita yang kita pakai. Bahasa yang kita mengerti seperti bahasa Indonesia. Kalau kita libatkan Roh Kudus dalam doa kita nggak tertutup sama karyanya. Kalau kita terbuka sama karunia-karunia, doa kita pasti mengalami terobosan-terobosan baru dan terobosan-terobosan berikutnya. Kita akan dibawanya ke level-level yang lebih tinggi. Bukan jadi orang lebih hebat di mata orang, tapi kita punya doa akan benar-benar berkuasa, very powerful. Libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan doamu. Jangan doa itu sifatnya sekadar sebuah liturgi atau doa hafalan. Doa memang harus sesuai, selaras dengan firman. Jangan doakan apa yang firman larang atau yang firman katakan jangan. Doa harus di dalam firman. Kalau firmanku di dalam kamu, kamu dalam firmanku, mintalah apa saja. Niscaya Bapa memberinya. Prasyaratnya sederhana. Firman di dalammu. Engkau di dalam firmanku. Berdoa namun bukanlah sebuah hafalan. Berdoa itu harus dengan segenap hati.
terbukalah untuk Roh Kudus tuntun. Terbukalah untuk karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Saya kasih sekarang susahnya doa di mana ya? Supaya Anda punya guideline, punya pegangan dari ajaran ini untuk bisa Anda terapkan. Kenapa kadang-kadang kita merasa doa itu susah sekali? Karena satu, karena gangguan di sekeliling kita. Ada banyak distractions, banyak sekali gangguan. Munculkan susahnya. Gangguan di sekeliling kita. Ya. Jadi kalau Anda melihatnya, kalau melihat poin pertama ini, oh sekarang saya ngerti. Kalau kita tidak bertekad berdoa, kita nggak mungkin tahan godaan. Karena terlalu banyak gangguannya. Mau doa tiba-tiba teman telepon, mau doa tiba-tiba ada masalah, mau doa itu ada aja kejadian sesuatu yang terjadi. Karena itu orang kalau berdoa harus bertekad. Karena doa itu selalu lawan arus. Gak ada apapun di hidup ini kalau itu soal Yesus yang tidak lawan arus. Karena arus dunia selalu membawa kita jauh dari Tuhan. Arus dunia itu selalu memisahkan kita dari perkara-perkara Allah. Gangguan di sekeliling kita membuat doa itu jadi susah. Karena itu bertekadlah ya. 2. Susahnya di mana? Kelemahan fisik atau jiwa kita. Itu yang saya jelaskan tadi. Pasti ada suatu kondisi lah. Ada orang yang memang susah konsentrasi. Orangnya panikan. Mau doa pikirannya, ini ya yang klise ya. Yang seringkali klasik jadikan ilustrasi adalah, aduh mau doa, bahkan kalau di gereja, tadi pintunya sudah dikunci belum ya? Selalu ada sesuatu yang gandolin dia. Atau yang beratin pikirannya. Kita harus bicara pada diri sendiri, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kita harus punya wewenang atas jiwa sendiri dan berkata dengan iman, hai jiwaku bersyukurlah. Kalau doa itu, udah arahkan pandanganmu ke Kristus. Kuatkan jiwamu yang lemah. Dan kalau fisik kita itu yang lemah, ya misalnya kita nggak bisa bangun pagi, ya atur jam tertentu. Kalau enggak, diakali. Mungkin tidurnya lebih awal. Atau kalau kita mau doanya malam hari, notabene sering kantuk, tolong jauhi kamar tidur. Cari kamar lain, mungkin rumah enggak besar, tapi janjian dulu dengan istri. Jam segini-segini kalau sudah menikah, aku mau doa di situ ya. Tolong dukung aku. Kalau Anda bisa punya tempat itu, menyingkir di mana? Lebih mudah kalau sudah ada disiplin begitu. 3, ketidaktahuan apa yang harus didoakan. Saya percaya kalau Anda terbuka, ya Roh Kudus kasih hikmat nanti apa yang harus didoakan. Dan kalau Anda dapat karunia bahasa roh tadi itu bisa benar-benar membawa kita masuk. Bahkan ketika akal budi kita belum konsentrasi penuh, roh kita dibuat tenang waktu kita berbahasa lidah. Mungkin bukan 10 detik pertama, tapi percayalah, setelah menit-menit kemudian, kita itu jauh lebih fokus. Roh Kudus karena Roh Kudus yang berdoa melalui kita. Solusinya saya kasih 3. 1, sadari pentingnya doa untuk hidup kita. Sadari dulu pentingnya. Kalau kita nggak berdoa itu efeknya luar biasa. Gini ya, doa nggak akan membuat perbedaan waktu kita baca Alkitab dalam arti pengetahuan. Kalau secara pengetahuan kita tahu sih tahu. Tetapi ketika kita tidak berdoa lagi, kita tidak bisa mendengarkan lagi suara roh di dalam diri kita. Waktu kita baca firman itu. Dan waktu kita kurang berdoa, kita juga mulai kurang bisa mendengarkan suara roh atau kesaksian roh itu di dalam diri kita. Itulah sebabnya orang yang sudah tidak berdoa, ada putus hubungan dengan Tuhan misalnya. Waktu kita bisa saja membaca, tahu ayat-ayat firman. Tapi dia hanya dengarkan telinga kiri, keluar telinga kanan, atau hanyalah sebagai pengetahuan. Jangan-jangan nanti jadi orang Farisi ahli Taurat yang merasa udah tahu segala sesuatu dan merasa diri pintar. Tapi hatinya tidak akan berubah. Tapi kalau kita itu dengan prayerfully waktu kita baca firman, kalau kita benar-benar berdoa,
itu nanti ya, apa yang kita baca itu menjadi rema di dalam diri kita. Itulah gizi rohani sesungguhnya. Dan orang yang berdoa akan dituntun Allah dari dalam dirinya. Lewat firman tentunya, tapi juga lewat suara hati. Dia akan lebih peka untuk mendengarkan suara roh itu, kesaksian roh itu di dalam dirinya, di dalam jiwanya. 2, bangun kebiasaan doa yang tetap. Itu akan sangat membantu orang-orang yang punya kelemahan fisik dan jiwa. Coba diakses sendiri, kelemahanku apa? Adakah hikmat tertentu yang saya katakan tadi, contohnya kalau orang yang nggak bisa bangun pagi, atau orang yang ngantukan kalau sudah jam malam. Bangun kebiasaan, atau Anda susah konsentrasi, doa lalu habis itu TV nyala. Cari ruang lain. Kalau bisa itu bangun kebiasaan doa yang tetap, itu berarti juga ada a fixed place, ada tempat yang tetap, jam yang tetap. Kalau kita punya disiplin seperti itu, lebih gampang kita ikuti diri sendiri. Ikuti komitmen sendiri maksudnya. Tapi kalau kita nge-flow, atau kita nggak tahu terserah, kemungkinan besar akan susah untuk bisa mempertahankan ritme doa dalam hidupmu. Tidak ada yang salah dengan yang namanya rutinitas. Kalau rutinitas itu diperlukan untuk kita itu stabil dulu. Kehidupan doa harus stabil, dibutuhkan rutinitas yang baik. Bangun kebiasaan yang tetap. 3, libatkan Roh Kudus lebih lagi di dalam doa. Dan saya percaya kalau Roh Kudus benar-benar kau beri ruang terbuka, doamu akan mengalami level yang baru. Anda akan melihat terobosan-terobosan iman yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan bahkan signs, wonders, and miracles, tanda mujizat heran pun akan terjadi dalam kehidupan Anda lebih sering daripada jarang. Karena ketika Anda berdoa, sesuatu terjadi. Ketika Anda percaya, sesuatu akan terjadi. Mari kita jangan lemah untuk berdoa. Mari kita semakin dikuatkan. Keluarga Saat Teduh bersama. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita minta Roh Kudusnya dicurahkan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas.